Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Savior,
Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, dalam kemurahan Tuhan kita bertemu kembali. Walaupun tidak bertatap muka, tetapi pertemuan di dalam Tuhan, Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 yang berkumpul dengan namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengahnya. Ya, untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, ya, supaya Roh Kudus berkenan menuntun akan renungan firman Tuhan ini, sehingga kita dapat disegarkan rohani kita, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak terima kasih. Pagi ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kemenangan, keberkatan di dalam Tuhan. Kami sebentar hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kami, memberi pengertian apa arti firman Tuhan, sehingga kami lebih lagi mendalam di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 8. Ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 8. Nah, ayat ini sudah sering kita baca, ya, tapi kali ini saya ingin tunjukkan poin-poin yang penting untuk kita ketahui, ya. Ayo
Kita mulai ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 8 dikatakan begini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Maka mengatakan hal ini untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, kita baca sampai di sini, saudara-saudara. Ayat-ayat yang terpenting ya dalam pembacaan ini, yaitu yang terdapat di dalam ayat 7 dan 8. Ya. Ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu, ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ya. Lalu yang ke-8 dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, saudara-saudara, cerita tentang seorang wanita yang berbuat zina ini sudah sering kita dengar ya, saudara. Tetapi inti daripada pemberitaan ini, kenapa ini diberitakan, intinya itu di mana? Ya, saudara. Coba saudara saya gambarkan ya. Yesus berada di bait Allah. Lalu banyak orang, di antaranya itu ahli Taurat, orang Farisi, tentunya juga para imam-imam itu ya. Dia mendatangi Yesus dan berkata, "Tuhan, orang ini kedapatan tengah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, orang ini harus dirajam dengan batu sampai mati." Yesus diperhadapkan peristiwa ini, saudara.
Kalau Yesus sebagai manusia, dia bisa jawab, saudara. Kalau Yesus sebagai manusia, dia bisa jawab. Kalau dia bilang, bunuh dia atau lempari dia dengan batu, maka Yesus sebagai manusia itu kejam juga. Tidak ada kasih. Tidak ada pengampunan. Ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata jangan, berarti di situ Yesus melanggar hukum Taurat. Sebab orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu bilang, menurut hukum Taurat, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Kalau Yesus bilang, jangan. Lah Yesus melanggar hukum Taurat. Padahal Alkitab mencatat, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Tetapi kalau dia bilang jangan, itu melanggar. Lalu apa artinya? Di sini, saudara, Yesus dihadapkan suatu dilema. Ya? Atau bahasa sing sering dipakai ini saya rodok lupa, yaitu simalakama. Ya. Upamanya maju salah, mundur salah, menyetujui salah, melarang salah. Lantas apa artinya Yesus datang ke dalam dunia ini? Saudara-saudara, apa artinya Yesus datang ke dalam dunia ini? Kalau maju salah, mundur salah. Kalau dia berkata, bunuhlah perempuan yang berbuat zina ini, dia salah. Sebab dia datang ke dalam dunia ini dalam kasih, dalam pengampunan. Kok dia suruh membunuh, lantas di mana kasihnya? Di mana pengampunannya? Tetapi kalau dia bilang jangan, jangan. Melanggar hukum Taurat, sebab hukum Taurat itu juga firman Allah. Maka itu maju salah, mundur salah. Ya. Seperti orang makan buah simalakama, ya. Dipangan salah, gak dipangan ya salah. Lantas apa yang Yesus harus perbuat? Nah, dari sini saudara bisa tahu siapa Yesus itu, saudara. Ya, saudara kan tahu siapa sebetulnya Yesus itu. Orang menyebut-nyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi cuma nek abab tok. Apa artinya? Kita bilang, oh Tuhan Juru Selamat. Tapi nek abab tok. Keselamatan itu kita cari di dunia ini. Mana yang bisa memberi keselamatan kepada saya? Terutama saudara, pada saat pandemi ini saudara. Banyak orang
bukan saja jemaat, pendeta juga yang sering berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Maha Kasih, tetapi cuma omongan tok. Ya, sehingga banyak orang yang mati karena pandemi ini. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin tekankan, saudara harus tahu betul dan mengimani siapa Yesus yang sebetulnya itu. Ya, cobalah saudara, Yesus itu datang ke dalam dunia ini dengan misi pengampunan, dengan misi kasih. Kalau dia dihadapkan perempuan yang sedang berbuat zina ini, saudara-saudara, kalau dia tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, bunuh dia, rajam dia dengan batu. Loh, dengan berbuat demikian, di mana kasih Yesus? Di mana pengampunan Yesus? Tetapi kalau Yesus bilang, jangan dibunuh, dia melanggar firman Allah. Ini sulit bagi Yesus. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tahu Yesus adalah Allah. Tidak ada yang paling sulit pun di hadapan Allah. Semua bisa terjadi. Bahkan Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, saudara, Yesus tidak menjawab. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Dia didesak untuk menyatakan setuju atau tidak. Tetapi Yesus tidak menjawab. Ini pun, saudara, hal yang suatu templak bagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tetapi Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama-tama, waktu dia tidak menjawab, ya, dia membungkukkan diri. Di dalam ayat yang ke-7 tadi diantaranya dikatakan, ya, barang siapa di antara kamu, ya, waktu Tuhan Yesus membungkuk, dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ya, jadi di antara orang Farisi, orang banyak, imam-imam, orang ahli Taurat itu, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah ia pertama-tama yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Lantas dia menulis di tanah. Menurut para ahli, ya saudara, ya, para ahli Alkitab, ya, para pakar Alkitab itu, dia menerjemahkan siapa yang tidak berbuat dosa itu, Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani berbicara
anmartelos. Ya. Nah, kata graphein itu yang ditulis. Waktu Yesus membungkuk menulis di tanah itu, dia menulis kata-kata yaitu kata graphein. Kata graphein. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa itu, di situ dipakai kata-kata anmartelos. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ya, apa itu anmartelos, apa itu kata graphein. Ya, saudara, kata-kata anmartelos ini ya, itu maksudnya sopo sing tidak ada keinginan berdosa. Sopo sing tidak punya keinginan berdosa, termasuk keinginan dosa berzina. Jadi kata amartelos itu, saudara, yaitu sopo orangnya sing tidak mempunyai keinginan dosa. Sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunan, bahkan sampai saat ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berkeinginan dosa. Malahan tidak ada manusia yang tidak punya pikiran berzina. Jadi semua manusia berdosa. Termasuk wanita yang akan dirajam dengan batu itu. Dia itu orang yang berdosa. Sama dengan para orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam dan semua rakyat yang akan merajam dengan batu itu. Siapa yang tidak merasa berbuat dosa? Semua manusia berdosa. Kecuali Yesus. Oh, luar biasa, saudara. Kecuali Yesus. Luar biasa. Tadinya maju salah, mundur salah. Suruh merajam salah, tidak boleh salah. Seperti tadi saya katakan, seperti orang yang sedang makan buah si malakama. Ya. Dimakan salah, gak dimakan salah. Tetapi Yesus bukan Tuhan kalau tidak bisa mengatasi segala sesuatu permasalahan di dunia ini. Oh, saudara-saudara, tidak ada permasalahan di dunia ini yang tidak bisa diatasi oleh Yesus. Sebab dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus anmartelos. Dia berkata, siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu yang pertama. Lalu dia menulis di tanah.
Dan tulisan itu menurut para peneliti Alkitab ya, itu tulisan berarti kata grafein. Kata grafein itu ya saudara, grafein itu menulis. Ya, grafein itu menulis. Kata grafein itu artinya dia menentang. Menentang. Apa yang ditentang? Yaitu siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang tidak ada keinginan dosa. Biar dia melemparkan batu yang pertama. Nah, semua orang waktu melihat tulisan itu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak ada keinginan dosa? Apalagi ahli Taurat, dia tahu. Walaupun dia ahli Taurat, tetapi dia itu orang yang berdosa. Tidak ada satu yang mau merajam wanita ini dengan batu. Lalu Yesus berkata, kok mana orang-orang semua itu? Tidak ada yang mau melemparkan batu. Tidak ada, Tuhan. Pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan bilang, pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi. Di sini saudara akan tahu siapa Yesus itu. Yesus adalah Allah semesta alam. Yang ada, yang tidak ada yang mengadakan. Dan ada, tidak ada akhirnya. Aduh, luar biasa. Pikiran kita tak mampu memikirkan siapa Yesus itu. Tetapi yang jelas, Yesus datang ke dalam dunia ini hendak mengampuni dosa dan menyatakan kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara, dalam menghadapi masalah apapun juga, sing penting saudara tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong, nek. Aku percaya Yesus, juru selamat. Tapi cuma abab tok. Sing penting dilakukan. Ya, itulah dalam menghadapi apapun juga, apalagi sekarang ini banyak orang yang susah, sakit, menderita, takut, khawatir, gelisah. Sudah 2 tahun tidak berhenti-berhenti wabah corona ini. Yang sudah merenggut jutaan manusia seluruh dunia. Tidak usah khawatir. Dan saudara harus sadar, ojo cuma ngaku Yesus juru selamat. Tetapi iman. Berkata-kata. Tetapi juga lakukan imanmu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Amin. Ayo kita berdoa ya saudara. Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan minta pada Bapa, yaitu penolong yang lain, yaitu Parakletos, Roh Kudus, yang akan menolong umat manusia yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan kata-kata,
tetapi dengan perbuatan. Terima kasih Bapak, Engkau berkenan atas doa ini dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.